Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan menunaikan apa yang menjadi kewajiban atas kita selaku hamba-hambanya. Izin dan perkenan oleh Allah, alhamdulillah diberikan kepada kita untuk bisa hadir ke tempat yang mulia ini, untuk bisa berada di masjid yang sama-sama kita banggakan ini, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru saja kita kerjakan oleh Allah akan diberikan apa-apa yang Dia janjikan. Di dalam kehidupan di dunia Allah menjanjikan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mampu menghindarkan seseorang, mencegah seseorang daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan munkar itu di dunia. Dan di akhirat mudah-mudahan sebagaimana yang Allah katakan terkait dengan penghuni neraka, Allah menanya mereka. Siapa yang ditanya? Penghuni neraka. Ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Artinya kalau begitu, iya, salat itu akan mampu menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari azab api neraka. Mari selanjutnya kita ikhlaskan salawat dan salam buat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buat keluarga beliau, buat para sahabat, kerabat, dan juga buat orang-orang yang ittiba senantiasa, mengikuti senantiasa sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau, meneladani beliau. Mudah-mudahan tercurah salawat dan salam kita hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah kita sampaikan terkait dengan materi akidah, materi tauhid, di antaranya adalah bahwa yang dikehendaki dengan tauhid itu adalah loyalitas, ketundukan, kepatuhan, permohonan, pertolongan, perlindungan, permintaan hanya kepada Allah semata. Nanti jangan juga salah
Masa kita tidak bisa minta tolong kepada seseorang? Minta tolong dalam hal apa dulu? Kalau minta tolong dalam hal tenaga, dalam hal pikiran, dalam hal skill atau keterampilan, keahlian, orangnya hebat, nukang, ya kita minta tolong. Bisa nggak nyempatkan untuk ya nukangi rumah saya, itu ada mau nambah 1 kamar. Nah itu kan minta tolong. Tapi minta tolong yang seperti itu, minta tolong yang memang fi umurin muktasabah. Muktasabah artinya yang memang dimungkinkan, bisa. Kita tidak bisa, ada orang lain yang bisa, kita minta tolong. Yang tidak boleh itu minta tolong untuk perkara-perkara yang gaib, untuk perkara-perkara yang tidak nyata. Tolong ya, yang menguasai di lingkungan ini, yang menguasai hutan ini, jangan ganggu kami, selamatkan kami. Dan dimaksudkan bukan Allah. Nah itu kan satu kesalahan yang luar biasa. Akal sehat tidak bisa menerima, iman juga tidak bisa menerima. Tapi kadang-kadang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Lah inilah pentingnya memang memahami akidah, memahami tauhid. Padahal kita mengulang-ulang setiap hari. 5 kali sholat, berapa rakaat tuh? 17 rakaat. Iya. Sudahlah. Yang menganggap nanti kalau berjamaah tidak wajib baca Fatihah, tapi ada yang menganggap wajib, kita ikut yang wajib lah. Artinya untuk salat yang bersuara keras. Silakan mencari celahnya. Maka kalau dihitung rakaat 17 rakaat, artinya kita membaca Fatihah paling tidak 17 kali setiap hari, sehari semalam. Apa di antara bacaan Fatihah yang kita ulang-ulang tersebut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sih artinya? Hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu kan ikrar kita kan? Itu kan pernyataan kita kan? Tapi kenapa kita buyarkan? Kenapa kita batalkan sendiri ikrar kita? Namanya kan membuyarkan, membatalkan. Kok kenapa minta kepada selain Allah? Yang dimaksud tadi meminta perkara-perkara yang tidak nyata, perkara-perkara yang gaib. Minta tolong kepada penunggu lah, minta tolong kepada makhluk halus lah, apalah. Atau orang Balikpapan itu marut aja, diada-ada, dikhayal-khayal. Makanya yang dilarang di dalam Islam itu diantaranya takhayul, itu dilarang. Jangan kita menghayal-khayal, kan jangan. Ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tauhid seperti itu. Lawannya syirik seperti itu. Nah, yang mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan lah dalam kehidupan kita. Ya karena kalau tidak nanti ya amal kita, ibadah kita hanya akan sia-sia.
rajin salat. Tidak diragukan. Tapi maaf, akidahnya belepotan dengan kesyirikan. Ya sia-sia nanti salat kita. Sia-sia salat kita. Atau sudah tidak sholat, akidahnya tidak beres lagi. Karuan kan? Iya. Mbok ya mikir. Mbok ya mau tafakur lah. Memangnya untuk apa sih kita diberi kesempatan hidup? Sebatas untuk makan minum, bersenang-senang, gitu kan? Ya enggak lah. Kalau sebatas itu, apa sih bedanya kita? Apa sih bedanya kita dengan anak-anak? Ayo, anak-anak belajar mendengar. Ya. Kalau kita kerja hidup kita cuma makan, minum, bersenang-senang, maka pertanyaannya, apa bedanya kita dengan anak-anak masih tidak nyambung dia. No. Apa bedanya dengan kaki 4? Apa bedanya dengan binatang melata? Apa bedanya dengan kambing? Ya janganlah, berbedalah kita. Ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Fannaru maswan lahum. Jangan. Makan, minum, bersenang-senang, sebagaimana makan, minum dan bersenang-senangnya kaki 4. Tapi kata Allah, nanti di akhirat, neraka lah yang akan didapatkan. Jangan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya pada malam hari ini semacam ringkasan terakhir ya dari apa yang sudah kita bahas yang kaitannya dengan tauhid ya. Tapi saya membaca kitab ya, karena membaca kitab ya maka tentu bahasanya ikut bahasa di kitab ya. Nah, kalau bahasa tanpa kitab kan ya jamaah sudah bisa menebak lah gaya cara Ustadz Najmuddin ya. Nah, sekarang kita membaca kitab. Baik. Kalimatut Tauhid. Judulnya. Pertanyaannya, apa itu kalimat tauhid? Anak-anak ada yang SMP, ada ya? SD terbanyak nih. Sudah, baik yang SMP maupun yang SD. Pertanyaan Ustadz, kalau bisa menjawab, Ustadz kasih. Yang anak-anak kerja, orang tuanya udah tahu kan, udah usah menjawab. Ya. Apa itu kalimat tauhid? Angkat tangan. Apa? Oh, saya kira angkat tangan. Kalimat tauhid adalah kalimat hitung 5 mundur. Kalau tidak dapat berarti upau, kata orang Kalimantan. Apa orang Sunda, apa upau tuh? Upau juga. Pasti beda lah. Oh iya. 5, 4, 3, 2. Ini anak cucu kita nih. Anak cucu kita. Generasi penerus. Kalimat tauhid aja belum tahu. Bagaimana mengamalkan kalimat tauhid? Nah, 1, habis tempo. Iya.
Kalimat tauhid itu ialah kalimat la ilaha. Iya, kalau meneruskan masa udah bisa. Iya. Itu namanya kalimat tauhid. Nah, kalau itu tadi saya tahu lah. Kenapa enggak ngomong? Udah jadi keluar di saku ustadz jadinya ya. Baik. Nah sekarang penjelasannya. Jadi kalau ditanya apa sih kalimat tauhid itu? Maka jawabannya kalimat la ilaha illallah. Nah udah dapat keluar. Jadi anak-anak ya memang kalau tidak dididik secara islami lepas nanti. Ya memang, nah, apakah perlu ada kelompok khusus anak-anak, ada pembinanya, ya, atau ya karena memang belum bisa dicari solusinya, ya udahlah bergabung begini, enggak apa-apa. Ya Ustadz mencoba kadang-kadang menyesuaikan. Itu tadi kan cara menyesuaikan ya, ditanya, yang tuanya diem aja. Ya ternyata pertanyaan Ustadz ya tidak ada yang bisa menjawab. Baik, wahia al kalimah allati qamat bihal ardu was samawat. Ini penjelasannya nih. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tadi adalah kalimat yang dengan kalimat itulah, untuk kalimat itulah langit tegak, bumi terhampar. Kalau tidak ditegakkan kalimat tauhid, kalau tidak dibumikan kalimat tauhid, yang ada adalah kesyirikan, yang ada adalah kekafiran. Tunggu waktu saja. Langit akan runtuh. Bumi akan goncang. Itu pasti itu. Itu pasti. Tahu kan rumusnya kan? Kiamat itu adalah kehancuran total. Hancur seluruh alam ini. Kenapa? Karena Allah tidak lagi disembah. Allah tidak lagi ditaati. Tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Ya sehingga sudah waktunya Allah merusak. Masih ada yang ragu-ragu. Kiamat itu bener enggak ya? Ragu-ragu ya? Memang bukan jeger, kata orang seberang. Bukan sekonyong-konyong, bukan. Ada proses, ada tahapan. Makanya ada tanda-tanda kiamat sugra. Nanti ada tanda-tanda kiamat kubra. Yang sugra sudah, bahkan yang kubra pun katanya sebagian sudah. Tanda-tanda kiamat apa? Perempuan pakai baju tapi sama dengan tidak pakai baju. Ayo, gimana mengartikan? Pakai baju tapi sama dengan tidak pakai baju. Ayo, gimana memahaminya? Itu tanda-tanda kiamat tuh. Lekuknya terbaca. Katanya kayak gitar Spanyol. Lekuknya bisa dibaca orang. Tonjolan-tonjolannya nyata banget. Sampai warnanya pun juga nyata. Kenapa? Saking tipisnya, saking transparannya, saking ketatnya. Ada nggak perempuan yang berpakaian seperti itu? Nah, kan? Dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu itu saya masih kecil, Bapak juga sebagian masih kecil. Ya. Kalau tuan guru, kalau ustadz, ya,
Kalau Pak Yai lewat, ibu-ibu itu ada di halaman, ya, dan lupa atau tidak mengenakan dulu kerudung kan. Ya. Sekarang jilbab, kerudung ya sudah beralih ke jilbab. Kalau kerudung itu kan cuma nempel begini ya. Jadi jilbab memang lebih sempurna. Nah, apa tadi? Pak Kiai lewat. Tuan guru lewat. Ada ibu-ibu di halaman rumahnya lupa pakai kerudung. Dia itu ngumpet sedapatnya itulah. Sampai Pak Kiai lewat. Mungkin ngumpetnya di balik pohon pisang, ngumpetnya mungkin di balik pagar hidup, ngumpet. Kalau sekarang ngumpet, bukan ngumpet. Kemana Ustadz? Iya kita mau tidak dijawab ya juga gimana, tapi menjawab ya Allah. Merahnya bukan cuma di sini, menjalar ke sini hanya sampai di situ, naik juga ke sini sampai takut kita. Ini nih gendrowo apa ini? Coba lihat. Jadi ya gitulah tanda-tanda kiamat sugra, tanda-tanda kiamat kubra. Ya sudah kedua-duanya ada. Nanti kalau sudah memang benar-benar merata yang namanya kerusakan, ya pada saat itulah akan terjadi yang namanya kiamat. Udah berau, tidak ada lagi yang tersisa tempat yang aman dari banjir umpamanya. Begitu hujan deras terendam. Nanti bukan cuma berau, nanti Kalimantan Timur tenggelam. Kapan? Kalau manusia tidak mau mengendalikan egonya, keserakahannya. Ya kalau Anda mau mengendalikan keserakahannya, ya nanti akan mempercepat proses kiamat. Ya jadi itu ya. Kita ini sebenarnya, manusia ini sebenarnya memproses terjadinya kiamat. Semakin rajin membuat kerusakan, semakin cepat kiamat. Ya kalau manusianya mampu mengendalikan, nanti juga semakin lambat kiamat. Itu ya. Apa tadi? Wahia al-kalimah allati qamat bihal ardu was samawat. Kalimat tauhid itu adalah yang dengan kalimat tauhid itu langit dan bumi, langit tegak, bumi terhampar. Kalau kalimat tauhid sudah tidak ada artinya tidak diamalkan, tidak ada artinya tidak ditegakkan, maka akan rusak langit, rusak bumi. Siapa yang merusak? Manusia. Pemanasan global. Merasa sudah kita kan? Daerah yang tidak biasanya terendam. Bukti nyata udah kan? Kita teruskan. Wa fatarallahu 'alaiha jami'al makhluqat. Karena kalimat tauhid itulah, untuk penegakan kalimat la ilaha illallah itulah, demi tegaknya kalimat la ilaha illallah itulah, maka Allah menciptakan seluruh makhluk ciptaannya. Mulai dari kutu busuk, jangkrik, ular, kaki empat, dan seterusnya, pepohonan, air, tanah, udara, manusia.
semuanya itu bisa bertahan sekalipun pada kurun waktu tertentu ya. Kalau memang benar-benar hanya mentauhidkan Allah. Anda akan bisa bertahan kalau tidak mentauhidkan Allah. Tidak bisa bertahan. Cuman materi yang begini ini kan orang berat memahami. Tapi saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Rumput bisa tumbuh, bisa hijau. Karena dia tumbuh di atas tanah. Dan tanahnya pun juga tanah yang subur. Dia bisa bertahan. Siapa yang mengatur seperti itu? Siapa yang ngatur seperti itu? Kan yang menciptakan rumput itu sendiri kan. Kamu untuk bisa hidup nempel di tanah. Nanti sekalipun ada yang cukup nanti disabut, diarang. Itu diantaranya anggrek, macam-macam anggrek. Siapa juga yang ngatur itu? Ya Allah. Lah sekarang cabut. Rumput itu cabut. Gantung. Tidak akan berumur 3 hari. Tidak usah 3 hari. Sehari pun udah layu. Kenapa? Karena tidak ikut aturan Tuhan. Artinya tidak tunduk kepada aturan Tuhan. Artinya tidak menegakkan tauhid, satu ketundukan, satu kepatuhan. Ada nggak Ustadz yang ceramahnya menjelaskannya begini ini? Ya saya tidak tahu lah. Tapi ini sudah 700 tahun yang lalu sudah dikatakan seperti itu. Kita teruskan. Wa alaiha ussisatil millatu wa nusibatil qiblatu. Atas dasar kalimat la ilaha illallah itulah dibuat millah, dibuat agama. Dalam hal ini agama Islam. Yang disampaikan kepada nabi-nabi Allah untuk diteruskan kepada manusia. Nah, udahlah, sempatkan juga menyampaikan nih. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah min Adam alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya itu membawa ajaran Islam. Tidak ada yang tidak membawa ajaran Islam. Cuman beda syariatnya saja. Format atau bentuk syariatnya saja yang beda. Kenapa beda? Padahal dari Tuhan yang satu kan, kenapa beda? Menyesuaikan keadaan. Memang yang paling gampang memberikan contohnya itu Nabi Adam, Nabi yang pertama. Belum ada keluarga yang lain. Yang ada cuman keluarga Adam. Nah, bagaimana untuk bisa beranak pianak, berketurunan? Akhirnya sesama anak Nabi Adam dibolehkan kawin. Dan itulah pemicu berseteruknya Qabil dengan Habil. Qabil dengan Habil kelahi karena memperebutkan saudara sendiri.
Habil ada di pihak yang benar, tapi dibunuh oleh Kabil. Ya udahlah, itu cerita lain ya, dalam Quran ada. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, wa alaiha ussisatil millatu, ya. Ussisatil millatu, ditegakkan agama. Jadi agama dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, itulah millah atau agama tauhid. Semuanya menyampaikan tauhid sebenarnya. Budullah. Itulah ajakan para nabi agar hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Wa nusibatil qiblatu, dan untuk tegaknya tauhid itulah Ka'bah juga ditegakkan. Ka'bah dari batu, tapi itu adalah perlambang, itu adalah simbol. Tanpa perlambang, tanpa simbol, bagaimana umat Islam itu supaya satu arah, satu hadap? Tidak bisa kalau tanpa simbol. Makanya begitu ada Ka'bah yang di utara, yang di selatan, yang di tenggara, yang di mana ya, barat, timur. Ya. Ka'bah itu tidak identik persis barat lah. Tidak, ya. Barat agak ke utara untuk posisi kita ya. Nah, jadi yang di tengah, yang di timur, yang di selatan semuanya mengarah ke Ka'bah, ke kiblat. Cantik kan? Bagus kan? Terutama untuk ibadah khusus, ibadah mahdhah. Bayangkan kalau terserah orang mau menghadap kemana saja. Kacau nanti. Kacau. Yang di sana buat tuanya arah ke kita, yang di kita buat tuanya arah ke sana. Udahlah. Oh, rupanya mereka mengarah ke sini. Salatnya kita mengarah ke sana. Kacau kan? Tidak. Wajar adati suyuful jihad. Karena untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah itulah. Karena untuk tegaknya kalimat tauhid itulah pedang berkilatan di medan jihad. Orang kok udah takut mati. Atau kalau mau dikatakan orang kok malah mencari mati. Tapi mencari matinya benar, tidak salah. Kenapa? Membela agama Allah dengan pedang terhunus, siap menerjang musuh-musuh yang ada di medan perang. Siapa yang ingin mati syahid? Ternyata mati biasa. Artinya tidak pernah absen kalau ada perang ikut. Tapi tidak mati-mati. Ya Allah tidak menghendaki dia mati di medan perang. Ya itulah keluhuran. Ya keluhuran niat orang ya. Jadi bukan sesuatu yang kemudian ditakuti. Apalagi dicela habis-habisan. Apa itu jihad? Apa itu perang? Nyari mati ya. Nggak berperi kemanusiaan, orang kok mau dibunuh. Jangan, nggak ngerti agama, nggak usah bicara. Kalau nggak paham Islam, nggak usah bicara Islam. Iya, kita memerangi karena diperangi. Kita berperang karena diperangi. Kita berperang karena membela kebenaran. Nah, nggak bisa dakwah di sini, nggak boleh. Memangnya ini tanah leluhurmu, memangnya ini ya bukan bumi Allah. Nah, ya, jadi gitu ya. Karena untuk menegakkan tauhidlah maka orang rela mengorbankan nyawanya
di medan perang, berkilatan pedang di medan perang. Wahya mahdun haqullahi ala jami'il ibad. Tauhid itu benar-benar hak Allah. Hak Allah untuk ditauhidkan. Berarti hak Allah untuk diesakan, ditauhidkan bukan hanya esa pada zatnya, tapi esa juga pada asma dan sifatnya. Esa juga pada rububiyahnya. Esa juga pada haknya untuk ditaati. Tauhid seperti itu. Cuman mengakui Tuhan itu satu, selesai. Belum selesai. Nah, jadi begitu kita tidak memberikan hak Allah, maka pada saat itu berarti kita tidak mentauhidkan Allah. Apa tadi? Begitu kita tidak memberikan hak Allah. Hak Allah disembah, hak Allah dimintai pertolongan, hak Allah dimintai perlindungan. Ya Allah, ya Rabb. Jangan yang lain. Ya Syekh, jangan. Guru, jangan. Ya Rasulullah gimana? Ya Rasulullah gimana? Kalau Rasulullah hidup, iya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kasih tahu aku. Wahai Rasulullah, bimbing aku. Iya. Betul, pas, tidak salah. Tapi kalau sudah beliau meninggal, Rasulullah, tolong aku sebagai umatmu, wahai Rasulullah. Bisakah yang begitu itu? Begitu beliau sudah meninggal, ajaran beliau, tuntunan beliau, sunnah beliau, itulah yang kita tegakkan. Cuman kalau tidak tuntas kajinya ya itulah. Kalau tidak tuntas kajinya ya gitulah. Muhammad Rasulullah SAW, silakan kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Silakan kita puji beliau. Tapi juga beliau tidak mau berlebih-lebihan. La tatruni kama atratin nasara Isab namanya. Jangan kalian menyanjung, memuja dan memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang memuja, memuji, menyanjung Nabi Isa berlebih-lebihan. Sampai pada mengkultus, sampai pada mengakui bahwa sudah tahu anak Tuhan. Atau Tuhan di bumi. Ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Halah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya, sedapatnya ya. Sedapatnya. Wahya al-kalimah al-asimah liddam wal mal wadh-dzurriyyah fi hadhihi dar. Jadi kalimat tauhid itu adalah kalimat al-asimah yang menjaga, yang memelihara darah manusia. Jangan sampai ditumpahkan. Kalau orang benar-benar bertauhid, dia berpantang menumpahkan darah saudaranya. Jangankan menumpahkan darah saudaranya, mengambil hak saudaranya saja berpantang dia. Kalau tauhid, tegak. Wal mal. Dengan penegakan tauhid juga milik orang, milik kita. Jangan milik kita, milik orang, milik kita juga. Mau apa kamu? Rusak hidup ini.
Kacau hidup ini. Hak orang diambil, hak orang dirampas, patok berjalan. Nah, tahu patok berjalan kan? Ternyata patok pindah, bertengkar akhirnya. Hayya. Tidak berpikir kah? 7 lapis digantungkan di leher di hari kiamat. Kalau semeter kali 7 lapis. Ya ampun, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Jadi penegakan tauhid itu, kalau tauhid ditegakkan, orang tidak perlu takut hartanya akan diambil orang. Tidak perlu takut. Kenapa? Masing-masing orang benar-benar menghargai, menjaga hak milik masing-masing. Hak milik orang, hak milik orang, hak milik kita, hak milik kita. Iya, ya makanya ya di Saudi relatif aman. Ya kalau sudah kumandang azan, ya toko-toko itu ya pada tutup. Ya tutup bukan berarti ditutup benar-benar tidak terbuka lagi. Kadang-kadang cuma dikasih kain begitu, udah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena Islam benar-benar diamalkan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita teruskan wal munjiyah min adzabil qabri wa adzabin nar. Kalimat tauhid itulah yang akan menyelamatkan manusia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Yang tidak bertauhid kepastian akan mendapatkan siksa kubur dan juga siksa api neraka. Wal a'yadzu billah. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya ayat yang sudah kita sering ulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Bahwasanya yang menyekutukan Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, tempat kembali mereka adalah neraka. Allah mengharamkan surga bagi dia. Coba lihat, faqad harramallahu alaihil jannah. Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah. Diharamkan oleh Allah surga bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 72 bagian akhir. Makasih waktu yang membatasi kita. Mohon maaf kekurangannya. Satu, kalau ada penasaran. Ada yang penasaran? Sudah tidak ada? Cukup? Makasih. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.